Lembaga Aliansi Indonesia awalnya berdiri tahun 2008, masih bentuknya LSM. Kemudian setelah berjalan, setelah berjuang untuk berubah bagaimana lebih besar lagi, Ketua Umum kami Bapak Haji Lubis 2016 dari LSM menjadi lembaga rakyat, lembaga tingginya rakyat. Jadi Aliansi Indonesia ini lembaga tingginya rakyat. Mana kalau kita berada di area politik di DPR rumahnya, tapi kalau kita dari masyarakat rakyat Indonesia, rumahnya di Aliansi Indonesia, rumah rakyat. Kita tidak ada kaitan dengan politik apapun, kita independen. Berarti pergerakannya betul sekali, kita harus mendengar denyut nadinya masyarakat. Silakan diartikan oleh Pak Willy selaku ketua di NPT, bagaimana mendengar denyut nadi masyarakat, sekaligus juga membantu pemerintahan. Dalam hal ini, sekaligus juga mengawasi oknum pemerintahan dan sebagainya yang tidak melekat dengan denyut nadi masyarakat tadi. Dan saya katakan tadi, denyutnya nadinya masyarakat harus didengar oleh Aliansi Indonesia. Di sini Pak Willy, Wakil Ketua AGS. Nah, oleh karena itu Aliansi Indonesia pun harus bisa membantu pemerintah dalam rangka untuk mensukseskan pembangunan. Di sisi lain, Aliansi Indonesia juga harus bisa mengawasi mensikapi kalau ada oknum dari pemerintah dan sebagainya yang tidak mendengar suara dan betul di masyarakat. Jadi di sini harus ada kartu kerjasama yang berkaitan dengan bagaimana membangun masyarakat yang ada di khususnya di NTB dan Kupang. ada program khusus. Sebenarnya besok kami akan sampaikan di dalam forum waktu pelantikan. Saya akan menyampaikan program sebagai adu kekuatan yang ada di masyarakat nanti, yang akan disebut dengan besi. Kita tahu besi ini kan kekuatan besi, tapi kita jangan besi ini kita anggap tapi bagaimana isi daripada besi ini? Yang dimaksud besi di sini adalah B, budaya. Bagaimana budaya kita sebagai orang Kupang, sebagai orang NTT, sebagai Pulau Bamora, ya begitu kan? Flores, Sumbawa, Alor, Timor, Alor kan? Ini budaya. B itu besinya, budayanya. Ini kita kembangkan bagaimana budaya kita jaga. Karena kita harus bangga dengan budaya kita, budaya daerah kita, yang merupakan bagian daripada keindonesiaan. Nah, kemudian bagaimana setelah budaya kita jaga, ekonomi rakyat pun kita juga pelihara. E-nya tadi, budaya, ekonomi ya. S-nya apa? Bagaimana kita mensosialisasi ini? AGS Aliansi Indonesia bersosialisasi dengan seluruh masyarakat, pemerintah dan sebagainya. Bersosialisasi, mengenalkan diri kita. Ini semua kaitannya dengan kita bersama harus yakin bahwasanya kita sebagai yang punya negara yang ideologinya Pancasila. Inilah dari besi, ini itu ideologi. Jadi kita dalam kehidupan negara ini, bagaimana sebagai anak bangsa, Pancasila sebagai panutan, Pancasila sebagai penunjuk jalan, penerang dari bangsa ini. Istilah AGS Aliansi mengawal dalam kaitan bagaimana membangun budaya, sehingga bagaimana ekonomi juga bisa dibangun, bagaimana kita mensosialisasi diri dengan program kita, dan kita tetap di sini sebagai ideologinya Indonesia dan Pancasila. Inilah besi tadi yang dimaksud. Ini program yang kita buat. Nah, di sini nanti hal-hal lain yang kaitan dengan organisasi nanti jadi Pak Edi selaku koordinator nasional, Komando Garuda Sakti di tingkat nasional, mungkin ya
nanti bisa disampaikan apa yang programkan lagi secara khususnya kan. Siap. Langsung sampaikan bahwa di Komando Garuda Sakti ini banyak prinsipnya kita juga mendukung pemerintahan yang sah. Kita melindungi siapa kita melindungi jangan sampai kami sendiri. Jadi Komando Garuda Sakti ini pada intinya kita di sabder punglinya karena di masyarakat itu Indonesia punya pungli-pungli. Jadi tugas beliaunya bisa memberantas pungli di NTT ini bagaimana caranya. Selain itu juga kita di sini Komando Garuda Sakti ada di kaki pertanahannya. Kenapa ada kaki pertanahannya? Karena di Indonesia apalagi di NTT masih banyak masalah-masalah pertanahan yang tidak bisa diselesaikan, masih banyak dikuasai oleh apa? Pengusaha. Dan ada juga di bidang narkotika, karena khususnya di NTT mungkin anak-anak muda zaman sekarang dikasih apa masih tergiur dengan bahasanya sedikit perlahan kepalanya enak, inilah yang perlu nanti kita berantas. Dari sisi-sisi itulah nanti Komando Garuda Sakti di NTT ini akan memberantas semuanya. Ya betul-betul di NTT ini menjadi apa? Misi yang luar biasa. Melalui beliaunya selama awal, ini sudah saya manjakan beliaunya untuk membentuk di DPC sama istilahnya seperti itu. Penjabarannya lebih banyak besok Pak, kalau nanti kita ceritakan di sini besok. Tapi sekiranya jadi intinya di dua. Jadi mungkin nanti malam kita ada sedikit kuliah untuk teman-teman bagaimana apa itu kerjanya sambil sore, apa itu intelijennya, apa itu nanti malam kita akan belajar di situ bersama program-program yang sudah kita sampaikan kepada luar dan Papua juga menyampaikan pada intinya kita selalu melindungi, mengayomi, bukan memusuhi. Apalagi ada bapak kepala desa juga dimusuhi, Pak Lurah juga dimusuhi, Pak Lurah ini juga dimusuhi. Karena selama ini apa? Pak Lurah ini juga kebingungan di apa? Anggaran yang dia keluarkan dari pemerintah sekarang itu mau diapakan? Digunakan nanti tak korupsi, yang digunakan uangnya mana? Inilah yang di Jakarta saat ini kita godong. Bagaimana para teman-teman lurah-lurah, Pak Desa dan lain sebagainya ini tidak terjerat korupsi? Kita gunakan uang 100 rupiah, wah Pak Lurahnya korupsi. Kalau nggak korupsi, awalnya nggak tahu. Inilah yang kita godong, makanya banyak sekali teman-teman itu yang pada masuk penjara. Dan aliansi di sinilah tempatnya. Alhamdulillah kita kemarin sama Pak Kasbar dari Sulawesi mengeluarkan dengan sedikit Pak Desa atau Lurah sampai 15 Lurah kita keluarkan. Kita bersama mereka, kita bantu mereka secara hukumnya. Kenapa mereka hanya menggunakan 10 juta, wajar 10 juta. Teman-teman nggak salah datang di sini wajar. Nggak mungkin uangnya Pak Lurah sendiri. Inilah. Jadi kita sama-sama sama kepada kita. Ayo kita ayomi bareng-bareng, kita lindungi bareng-bareng. Ada proyek yang kita makan bareng-bareng kan gitu. Bukan hanya cari kesalahan. Nanti melalui beliau di NTT, semoga NTT ini makin luar biasa. Jadi mohon izin saya tambahkan untuk kawan. Saya kemarin juga sudah mendapatkan surat mandat dari lembaga aliansi Indonesia untuk pemilu kada mulai dari tingkat desa sampai tingkat provinsi. Jadi kalau desa bentuk yang namanya panitia, nanti saya ada di sana. Dari DPR, dari bupati, dari gubernur. Artinya siapa yang mau mencalonkan diri di 2020 ini, nanti kami ada di sana. Sifatnya kami mengerahkan supaya jangan seperti yang lalu. Nah, saya tidak sebutkan yang lalu, tapi kebanyakan 85 sampai dengan sekian persen itu ya saya kasih kamu duit berapa, tapi suaranya saya lebih banyak, kan gitu. Sekarang saya ada di sana. Saya ditunjuk dari pusat untuk berdiri melihat KPU yang terbentuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi itu suratnya saya sudah ada, saya sudah rencana untuk jepitkan dengan surat tugas dari para teman-teman saya di lapangan. Dari investigasinya, satgasnya, dan media saya.
saya akan jepitkan sama-sama dan kami akan bekerja di lapangan bagaimana dari KPU ini, kabupaten ini, desa ini dan seterusnya. Dan itu mandat saya sudah dapat dan itu yang memang saya doa saya terjawab. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan. Sedikit yang saya peroleh kemarin saya di Jakarta, saya sudah terima. Terima kasih Pak Wartawan.